Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rahmat Salihudin, peserta PPG Batch 2 LPTK UIN Bandung 2024. Saya di sini akan melaksanakan uji kinerja video tentang meyakini Nabi dan Rasul di kelas 8A di SMP 1 Cisitu dengan nomor peserta 321158001837 dan nomor NIM 5242112229. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Baik, silakan sebelum pembelajaran dirapikan terlebih dahulu bangkunya biar nyaman ya. Sudah, silakan sama KM untuk dipimpin berdoa sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Nah, terima kasih kepada KM yang sudah memimpin baca doanya ya. Sebelum pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Hadir semuanya enggak? Hadir enggak? Ada yang hadir? Acep Faris ada? Agung? Alif? Alwan? Anissa? Ayo, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada siswa dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul dengan yang benar. Kedua, siswa dapat memberikan contoh, memberikan penerapan dalam kehidupan terhadap Nabi dan Rasul. Selanjutnya, sini ada pemahaman bermakna. Yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul adalah bagian dari rukun iman yang diwajib diyakini oleh setiap. Iman kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman yang keberapa? Keempat. Kedua, keteladanan Nabi dan Rasul merupakan panduan dalam membentuk akhlak. Jadi keteladanan Nabi dan Rasul itu adalah sebagian dari dasar kita menumbuhkan akhlak dan budi pekerti. Selanjutnya, sini ada pemahaman bermakna. Yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul adalah bagian dari rukun iman yang diwajib diyakini oleh setiap. Iman kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman yang keberapa? Keempat. Kedua, keteladanan Nabi dan Rasul merupakan panduan dalam membentuk akhlak. Jadi keteladanan Nabi dan Rasul itu adalah sebagian dari dasar kita menumbuhkan akhlak dan budi pekerti. Di sini ada pertanyaan pemantik. Jadi Bapak ingin memberikan pertanyaan pemantik. Kenapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Sebagian rukun. Yang keberapa? Yang keempat. Terus yang kedua, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diberi wahyu untuk. Nah itu ya, kalau Nabi itu diberi wahyu untuk sendiri, sedangkan Rasul disampaikan kepada umat dan kaumnya. Di sini ada gambar laut. Kira-kira ini peristiwa apa?
Atau apa? Nabi siapa yang terkena ada lautnya tuh? Nabi Musa ketika apa? Dikejar oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa membelah. Nah, yang kedua ada gambar apa ya di sini? Animasi apa? Disembelih. Kira-kira siapa ya nih? Nabi Ismail disembelih sama siapa? Nabi Ibrahim. Itu ilustrasi ya. Sekarang di sini ada kuisis. Silakan sama kalian diisi yang tadi sama Bapak udah disampaikan linknya. Sudah beres? Sudah. Nah, di sini ada peta konsep ya untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Makna iman kepada Nabi dan Rasul. Kedua, tugas dan sifat-sifat utama. Ini ada tugas dan sifat Rasul Allah. Yang pertama, Rasul merupakan manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah yang membedakan Rasul dengan manusia kebanyakan. Mereka mendapat tugas mulia dari Allah. Jadi kan kalau tadi Nabi itu diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul itu diberi wahyu untuk bisa disampaikan kepada umatnya. Nah, di sini ada tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Ketauhidan itu adalah mengesahkan atau menyembah Allah. Mereka membimbing kaumnya untuk meyakini dan mengesahkan atau menauhidkan Allah. Jadi Rasul itu membimbing umatnya, mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, meyakini sepenuh hatinya. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia cara-cara beribadah. Mustahil kalau kita itu tidak diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beribadah sholat. Nah, terakhir, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatan. Yang sifat Nabi itu yang 4. Kita tidak boleh bohong, tidak boleh jahat kepada orang lain atau orang tua. Di sini ada surat Al-Ahzab ayat 21. Siapa yang ingin membacakan? Silahkan, Dok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 20. Nah, inilah dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 tentang suri tauladan atau contoh bagi kita semuanya. Di sini ada sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa? Yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat, yang pertama apa sih? Sidik itu artinya apa? Yang kedua, terus
dapat dipercaya. Ketiga, tabligh artinya. Yang keempat yaitu memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, inilah sifat wajib bagi Rasul dan Nabi. Yang pertama sidik, jujur dan benar. Kedua, amanah dapat dipercaya. Ketiga, tabligh yaitu menyampaikan wahyu. Yang keempat, fatonah memiliki kecerdasan yang tinggi. Nih, di sini ada juga sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Kizib artinya. Kedua, khianat artinya perbuatan yang bertentangan dengan janji. Yang ketiga, kitman itu apa? Menyembunyikan. Yang keempat, artinya bodoh. Silahkan sekarang ya kita membagi kelompok. Di sini ada berapa orang? 29. Jadi silahkan dibagi menjadi 5. Dibagi kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, di sini ada LKPD ya. LKPD untuk kerja kelompok. Bapak dibagikan nanti per kelompok mengerjakannya. Kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5. Nah, di situ di LKPD sudah ada ya ketentuan sama pertanyaannya. Ada, lihat. Nanti sama kalian nama anggotanya, setiap kelompok disebutkan nama anggotanya. Terus di situ ada pertanyaannya, 5 soal ada. Nah, paling bawah ada rubrik nilai. Sudah beres semuanya? Kalau sudah beres silahkan dari kelompok 1 dulu ya untuk menampilkan tadi karya dari kelompoknya. Silakan perkenalkan dulu sama dari kelompok berapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan menjelaskan sifat utama Nabi dan Rasul. Sifat Nabi: 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. Fatonah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kelompok 3 yang barusan sudah menampilkan karyanya. Sekarang lanjut ke kelompok 3, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4, silakan untuk menampilkan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Haidar Ali dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Nama-nama Nabi Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah menampilkan hasil karya dan jawaban dari LKPD-nya. Sekarang kita refleksi dulu ya.
Di sini ada pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, gambarkan perasaan pembelajaran hari ini. Terus yang kedua, hal-hal apa saja yang bisa dipelajari hari ini. Yang ketiga, manfaat apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Disilahkan sama kalian di kertas lembar boleh atau di buku boleh untuk menjawab. Ini. Silakan. Silakan nomor 1, gambarkan perasaan pembelajaran hari ini. Alif. Senang. Nomor 2, dari siapa? Hal-hal apa saja yang dipelajari hari ini? Menambah wawasan dan yang ketiga, manfaat apa saja yang dapat hari ini? Apa? Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat diterapkan dalam kehidupan. Nah, sekarang penutup ya, kesimpulan. Jadi kesimpulannya untuk hari ini kita alhamdulillah bisa mempelajari tentang tugas atau sifat-sifat Nabi. Jadi Nabi dan Rasul itu mendapatkan tugas yang disebut dengan wahyu. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Wahyu itu apa? Kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril langsung diberikan kepada Nabi dan Rasul. Sifat Nabi itu ada berapa? 4. Sifat Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik, terus amanah, terus tabligh dan sakonah. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini udah beres. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita pulang, silakan sama KM untuk dipimpin berdoa. Istihadah. Sebelum pulang, marilah kita membaca surat Al-Asr. Baca doa dimulai. Selesai. Beritalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.